Hai guys, selamat datang di channel aku. Dan ini adalah video pertama aku yang dimana pada video kali ini tuh sesuai dengan judul yang kalian lihat. Itu aku bakal ngebahas tentang diet aku. Oke, ini jujur aku agak sedikit nervous. Tapi tenang ya, kita santai-santai aja, kita ngobrol ya. Kita ngobrol kayak ya santai aja, nggak usah formal-formal amat gitu. Jadi aku bakal ceritain tentang bagaimana aku bisa diet dari 105 kilo ke 68 kilo. Nah, pasti kalian penasaran kan? Nah, jadi sebelum aku masuk ke topik aku, apa salahnya dong kalian pencet tombol subscribe yang ada di bawah sini? Dengan kalian pencet tombol subscribe, kalian bisa semakin mensupport aku, dan tentu saja aku bisa semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan oke, mari kita masuk ke topik. Diet ini sebenarnya sih gue enggak kenapa ya, enggak kayak pengen ngerubah diri gue. Sebenarnya gue pada awalnya tuh enggak pengen diet. Jujur gue enggak pengen diet, tapi enggak tahu kenapa tuh gue tiba-tiba jadi pengen diet. Ya serius, jujur gue tuh bukan tipikal yang istilahnya kayak gue pengen diet kayak gini gitu, enggak sebenarnya. Tapi eh, entah kenapa itu waktu pada saat awal 2019, ya awal 2019 mungkin, which is itu kayak Januari Februari itu kan eh, udah masa-masanya tryout tuh ya, tryout. Terus bulan Maret itu USBN. Nah, pada masa-masa tryout ini aku tuh mulai nggak tahu kenapa, terus aku nge-scroll foto di HP aku nge-scroll, terus aku kayak ngeliat kayak di foto di HP aku itu, eh, kalian bisa bayangin sendiri lah ya. Ini aku ada tampilin di sini fotonya. Sumpah, aku ngeliat foto aku tuh kayak anjir, gua nggak segendut itu dulu. Sumpah, itu kayak wah, tamparan banget sih untuk aku tuh, tamparan banget untuk aku. Kayak itu bukan diri aku kayak gitu. Kayak aku ngerasa kayak dulu aku waktu SMP mau ke SMA, aku nggak segendut itu guys. Sumpah, aku nggak segendut itu. Ini aku bakal tunjukin fotonya di sini. Ini waktu aku kelas eh, mau naik kelas 10 ya. Itu aku nggak gendut guys, istilahnya normal gitulah ya. Tapi ya masih cabi-cabi gitulah. Tapi enggak segendut sekarang yang ada di sini. Sumpah guys, itu aku shock banget pas aku ngeliat foto aku itu. Kayak wah, sumpah ini berarti ini gua harus berubah, gua harus diet, fix gua harus diet. Pada saat itu gua harus diet. Jadi gua putusin sekitar bulan Februari, gua putusin kalau gua mau diet. Oke, nggak semudah itu ya guys, nggak semudah itu kalian dengan mikir kalau kalian ketika kalian bilang pengen diet itu nggak langsung terwujudkan guys, nggak langsung jadi gitu. Jadi kayak pasti banget ada halangan-halangan gitu, entah dari temen, entah dari lingkungan kalian. Aku gagal deh. Aku waktu itu kan sempet diet tuh seminggu udah berhasil tuh aku diet, tapi aku sempet gagal karena teman-teman ngajak ke restoran. So, kalian tau lah aku ini kilaf kalau pesen makanan. Ya kalian mungkin nggak tahu ya, tapi aku nih ya, aku ceritain ya. Aku ini tipe-tipe orang kalau misalkan pesen makanan itu kilaf guys. Sumpah, aku kilaf kalau pesen makanan. Aku pasti pesennya dalam porsi yang besar. Sumpah. Dalam porsi yang besar itu bisa kayak porsinya tuh kayak aku kalau pesen di restoran ya kayak mbak double dong porsinya gitu. Kayak aku tuh satu porsi tuh nggak cukup guys, sumpah aku nggak cukup. Jadi kayak ngerasa aku tuh selalu lapar gitu. Wajar juga sih, aku sekolah di lingkungan dimana sekolah aku itu di tengah-tengah kota. Jadi eh, di luar sekolah aja itu restoran itu udah banyak banget guys. Restoran tuh udah kayak restoran, entah itu restoran modern gitu, kayak untuk nongki-nongki kan. Ya biasalah kan, anak-anak sekolah kan pasti banyak nongki kan. Pulang sekolah pasti nggak pulang ke rumah. Ngaku ayo, pasti nggak langsung pulang ke rumah kan. Sama kok aku juga. Jadi pulang sekolah itu pasti teman-teman pasti ngajak ngumpul nih, ngajak ngumpul ke satu, ngajak makan. Ya kalau ngumpul ya pasti makan dong. Nggak mungkin kan kamu ngumpul cuman duduk ngeliatin teman kamu makan aja, pasti nggak mungkin kan. Pasti kamu duduk makan juga kan.
Nah, ya masalahnya aku ini waktu itu nggak kayak makan tuh nggak normal gitu. Masa aku makan tuh selalu dalam porsi yang besar gitu. Oke, lanjut. Jadi waktu aku udah berdedikasi untuk diet, cuman bertahan seminggu pertama guys, jujur cuman bertahan seminggu pertama karena satu, motivasi yang kurang. Ya, motivasi yang kurang itu membuat kalian bisa gagal diet. Oke, kita lanjut ke story aku ya. Jadi pada waktu gua pertama kali diet, jadi eh, yang seminggu pertama gagal, jadi langsung oke, gua bulatkan lagi kalau gua nggak boleh jajan. Pokoknya gua nggak boleh jajan, maksudnya nggak boleh jajan kayak gua uang itu harus simpan. Uang itu harus simpan dan nggak boleh dipakai jajan. Soalnya jajan, menurut gua itu hal yang sangat mengganggu. Jadi gua selalu nyuruh diri gua untuk nyimpan uang tersebut. Pokoknya pas pulang sekolah tuh langsung pulang, nggak boleh jajan. Tapi ya itulah guys, namanya lingkungan kan, nggak bisa kayak mensupport diri kalian 100% tuh enggak. Jadi kayak oke, aku waktu istirahat pertama istirahat kan ada 2 kali istirahat nih waktu di sekolah. Jadi waktu istirahat pertama, istirahat kedua tuh aku nggak jajan sama sekali. Nah, pas pulang aku makan, tapi it's okay guys. Kayak aku nggak jajan di kantin, nggak makan waktu jam sekolah dan selesai sekolah aku makan, tapi aku cuma makan 1 porsi doang. Dan aku tuh selalu pilih makanan yang porsinya kecil. Oke, itu minggu-minggu pertama aku mulai diet. Dan waktu itu waktu gua kumpul sama teman itu gua cuma makan porsi kecil ya kayak biasa porsi kecil, porsi yang normal di restoran itu. Dan udah tuh gua pulang, gua nggak makan lagi. Gua pulang gua nggak makan lagi, terus sore-sorenya, nah ini guys tips yang penting, gua jogging sore ngelilingin komplek jujur sendirian. Awal tuh kayak malu gitu semua, tapi please hilangin rasa malu kalian, karena hidup sehat itu nggak perlu gengsi guys, ingat. Jadi aku sendirian jogging, jadi kayak 1 jam, jam 4 sampai jam 5 gitu aku jogging. Terus ya lumayan kan keringatnya banyak, soalnya aku lari, bukan jalan santai, bukan jalan sambil ngobrol, tapi lari. Nah, jadi waktu udah pulang itu aku nggak langsung mandi, nggak langsung apa, tapi aku kayak push up. Aku push up itu kayak 1 set itu 20 kali. Jadi aku biasa push up tiap sore itu 5 set. Jadi 5 set, jadi kayak 100 kali. Gua pada saat itu langsung kayak berpikir kalau wah, kalau gua olahraga terus gua jaga makan dalam artian nanti aku bakal jelasin ya. Gua olahraga, gua jaga makan, dan olahraga tuh pagi dan sore guys. Pagi gua habis bangun tidur gua olahraga, terus sore-sorenya sebelum gua mandi itu gua olahraga juga. Nah, kedua hal pokok ini, olahraga teratur dan jaga porsi makan juga yang teratur. Intinya kayak porsi makan waktu aku diet itu sangat aku pikirin guys. Kalori itu sangat aku hitung, dan juga karena oh ya, kenapa kalori penting? Karena dengan kita mengkat kalori kita atau memotong jumlah kalori harian kita, misal nih kalori aku 2000, misal kalori cowok itu biasanya tuh 1800 sampai 2200 2300 kalori. Nah, sedangkan aku satu hari ini ekstrim ekstrim banget sih. Aku yang hari ini aku ekstrim banget. Aku tuh bisa ngekat sampai sampai eh, 500 bahkan 1000 kalori guys. Aku itu bisa ngekat sampai 1000 kalori waktu masa-masanya aku nafsu-nafsu dietnya dulu ya. Jadi kayak gini nih, aku waktu minggu pertama aku diet ini yang benar-benar berhasil ya guys, bukan yang tadi yang gua cerita itu ya. Ini kayak benar-benar aku diet itu berhasil, kayak sampai sekarang ini aku jalanin itu bertahap dari yang mode easy ke mode normal, lalu mode hard, lalu master. Kayak kalian itu udah menguasai gitu. Oke, kita ke mode easy dulu. Jadi ini kayak diet aku yang pertama, aku diet itu kayak makan pagi itu aku nggak makan. Biasa sih pagi aku memang nggak pernah makan. Waktu aku entah aku sebelum diet sama aku udah sesudah diet sekarang, pagi itu aku nggak pernah makan guys. Terus siang itu aku cuman makan ayam rebus,
ayam rebus ya, ayam rebus, pure ayam rebus. Aku nggak kasih garam, aku nggak kasih apapun, pokoknya aku cuman ayam rebus di air doang, tok gitu. Dan itu jujur rasanya hambar. Tapi karena motivasi diri aku yang aku pengen diet, yang aku memang pengen ngubah diri aku, jadi aku bisa ngejalanin itu semua guys. Percayalah, kalau kalian memotivasi diri kalian sendiri dan kalian punya niat, pasti kalian bisa guys. Oke, dan nasi aku kurangin guys. Aku waktu awal itu nasi aku kurangin, dimana nasi itu satu porsi satu piring. Aku cuma makan nasi itu 3 sendok. Percaya atau enggak, aku cuma makan 3 sendok nasi. Dengan aku makan 3 sendok nasi ini, tentu kan, aku sudah meng-cut banyak sekali kalori aku. Dan juga, aku udah hitung guys, satu dada ayam rebus sama kalori nasi, aku jumlahin sudah. Dan pokoknya itu aku makan, itu nggak sampai 250 kalori lah maksimal ya guys. Soalnya kan ukuran dada ayam tuh beda-beda ya. Maksimal tuh 250 kalori aku makan siang. Pagi aku nggak makan, siang aku cuma makan 250 kalori. Dan malam, sore-sorenya itu aku makan, nggak malam sih, sore, kayak jam 6 gitu. Sesudah aku olahraga, aku tuh makan kayak, makan buah. Aku makan buah alpukat. Aku sore makan buah alpukat. Kayak 2 biji alpukat itu, aku benyek-benyek gitu ya. Kayak, kalian tau nggak sih, kayak dibenyek-benyek gitu, dihancurin gitu. Aku nggak kasih apa-apa, nggak kasih gula. Dan jujur saja guys, karena itu lapar, jadi itu enak. Menurut aku itu enak, sumpah. Jadi aku makan itu doang. Dan itu tuh kayak kira-kira buah alpukat itu, satu buah alpukat itu guys, satu buah alpukat itu memiliki kalori kurang lebih 160 kalori. Jadi aku makan buah alpukat itu makan 2. Jadi aku makan sekitar 320 kalori. Nah, 320 kalori aku tambahin dengan 250 kalori yang siang tadi. Jadi itu totalnya 610 kalori. Dan itu pun dikit banget guys. Kalori harian aku, ya karena badan aku besar ya, kayak di foto tadi yang aku tunjukin. Itu kira-kira kalau kayak badan kayak aku tuh butuh kalori yang mentok paling tinggi 2200 ya guys. 2200 2300 kalori untuk cowok. Nah, dan aku cuman makan satu hari tuh 610 kalori, bayangin tuh. Otomatis, kalau kita memotong kalori kita, berarti berat kita juga bakal turun. Ingat aja prinsip gini guys. Olahraga banyakin, makan dikitin, itu kayak suatu hal yang saling berkesinambungan gitu guys. Jadi aku kasih kalian gambaran ya, kayak gini. Kalian makan banyak, makanya makan segini nih. Terus kalian olahraga, kita kan nggak tahu nih porsi olahraga kita kayak sebagaimana gitu kan. Tapi kalian bisa ngira lah gitu, kayak aku juga bisa ngira. Kalian makan segini, terus kalian olahraga segini. Berarti berat badan kalian nggak bakal nambah dan juga nggak bakal turun guys. Karena kalori yang kalian timbun segini dan kalian bakar kalori kalian segini. Jadi kayak impas gitu, kayak oke, ini balance ya gitu ya. Jadi kalori kalian terbakar segini dan kalian nimbun segini. Nah, lalu kalian makan segini dan kalian olahraga segini. Logikanya apa? Logikanya pasti berat badan kita turun kan? Karena apa? Kita nimbun kalori segini, tapi kita bakar kalori segini. Jadi kayak contoh ya, ini kita nimbun kalori 1200 kalori, tapi kita bakar kalori kita itu 1800. Jadi kita udah bakar 600. Jadi kita udah defisit kalori 600 kalori ya guys. Nah, jadi itu aja gambarannya. Kayak kalau kita mengurangi kalori di dalam tubuh kita, kayak kita meng-cut kalori kita, atau biasa disebut dengan defisit kalori, itulah diet yang benar guys. Dimana-mana diet itu kita mendefisit kalori kita. Dengan kita mendefisit kalori kita, tentunya kita dapat menurunkan berat badan kita. Oke, aku bukan seorang expert, tapi aku melakukan ini sesuai dengan pengalaman aku sendiri dan aku mendapatkan hasilnya, aku mendapatkan resultnya. Jadi apa yang aku kasih tahu ke kalian ini itu semua berdasarkan pengalaman yang aku udah alamin. Jadi untuk kalian yang mau niru terhadap apa yang udah aku alamin ini terserah kalian sih. Tapi aku nggak terlalu nyaranin, soalnya kayak aku diet ini terlalu ekstrim guys menurut aku. Tapi kalau kalian kayak mempunyai tubuh yang kuat itu oke, aku tetap nggak saranin, tapi
Itu semua di luar tanggung jawab aku ya guys. Intinya aku cuma mau sharing tentang bagaimana aku bisa turun dari 105 kilo menjadi 68 kilo. Oke, lanjut. Jadi aku udah defisit kalori aku yang aku tadi cuma makan ayam rebus, yang pagi aku nggak makan, siang aku makan ayam rebus sama daun seledri sama nasi 3 sendok, dan malam aku makan alpukat. Oke, itu diet aku sampai 3 minggu pertama. Itu aku berhasil turun 4 kilo guys. 3 minggu pertama itu aku berhasil turun kurang lebih 4 kilo. Soalnya aku ada timbang, dari berat badan aku yang 105 kilo itu berat badan aku kayak 101 gitu. Memang sih kurang efektif ya, soalnya aku olahraganya waktu itu juga nggak terlalu nge-push banget gitu kan, karena aku juga membatasi diri aku. Gara-gara itu aku kayak mikir, oke, aku harus bener-bener diet ini. Aku harus kurangin banget kalori aku. Jadi aku lakuin lah yang aku lakuin waktu itu. Aku nggak makan pagi, ya biasa pagi aku nggak makan. Siang-siang aku cuma makan ayam rebus dan daun selada sama dada ayam rebus, satu dada ayam rebus. Dan malamnya kalau aku nggak lapar aku nggak makan. Kalaupun aku lapar, kalau nggak ada buah aku tahan. Kalau ada buah aku makan buah apapun itu aku makan, tapi kayak porsinya kecil guys, gitu. Dan di lingkup ini aku udah stop nasi guys. Aku udah stop makan nasi, dan sampai sekarang aku juga stop makan nasi. Nah, dengan aku stop makan nasi itu, jadi aku kayak gimana ya, tentunya juga jadi cepet banget gitu guys, kerasa banget cepatnya. Jadi kayak aku dari yang dimana berat aku itu 99 kilo, gara-gara aku diet kayak gitu. Itu waktu prom, waktu acara perpisahan sekolah, itu berat aku udah 88 kilo guys. Aku udah turun banyak banget gara-gara aku ngekat kalori aku yang segitu banyak. Dan juga aku udah stop nasi, jadi aku kayak seneng gitu guys, tapi seneng itu belum membuat aku puas gitu. Aku harus kayak, oke, aku harus tetap lanjut kayak aku harus lanjutin diet ini. Jadi oke, aku lanjutin diet ini. Dan aku juga waktu itu punya plan baru ya. Plan barunya kayak sedikit melakukan improvisasi, di mana aku melakukan improvisasi di bagian exercise-nya, kayak di bagian olahraganya. Jadi aku banyak-banyak lihat di YouTube juga bagaimana workout di rumah kayak segala macam. Jadi aku tiruin semua setiap hari guys, pagi dan juga sore. Pagi sore tiap hari, nggak ada yang bolong, serius sumpah. Aku nggak ada yang bolong selama 2 bulan full, aku nggak ada yang bolong olahraga. Jadi kayak 2 bulan itu, dari April, dari sesudah aku prom sampai Juni, itu berat aku udah dari 88 kilo, itu berat aku udah 73 kilo guys. Aku turun banyak banget, sumpah. Itu kayak badan jadi kayak enteng, badan lebih enteng, dan juga badan aku kayak lebih fit badan aku. Jadi pertengahan bulan Juni aku tetap lanjut diet, stay diet, tapi diet aku longgarin guys. Nah, waktu awal bulan Juli aku lebih ngelonggarin diet aku guys. Aku tetap pagi nggak makan apapun guys. Biasa memang aku pagi nggak makan apapun, dan mentok-mentok paling minum susu guys. Minum susu pun aku minumnya Greenfield yang skim milk, yang dimana itu tuh rendah kalori. Kalau aku nggak pengen aku nggak minum, kalau aku pengen aku minum, itu aja guys. Jadi kayak sesuai mood aku lah gitu. Terus siang eh, aku tetap makan ayam rebus, tapi kayak ayam rebus, satunya lagi ayamnya tuh kayak aku grill gitu, grill di pan gitu guys. Jadi aku grill, jadi kayak aku kasih minyak sedikit aja, minyak sih sama garam sedikit, soalnya aku campurkan ayam rebus sama ayam grill gitu setengah-setengah. Nah, jadi kalau aku pengen makan dikit ya aku makannya setengah-setengah, tapi kalau aku pengen makan banyak ya aku makannya langsung 2 dada ayam gitu guys. Aku makannya 2 dada ayam, satu aku rebus, satunya aku grill gitu. Jadi pokoknya lebih longgar lah, tapi itu tetap diet, soalnya itu tetap defisit kalori aku. Dan nasi, aku tetap stop makan nasi guys. Dan malam itu aku makan buah, kayak biasa ya aku makan buah. Tapi ini lebih fleksibel guys, kayak malam kalau aku pengen makan ya makan, kayak makan apapun itu. Kalau misalkan keluarga ngajak pergi, ngajak makan di restoran, itu aku makan. Kayak pokoknya diet aku lebih santai lah guys. Yang penting aku tetap hitung, walaupun aku
cheating, aku tetap hitung kalori yang aku masukin itu guys. Jadi kayak aku nggak kebablasan, nggak hilaf gitu. Terus kayak pokoknya dari awal bulan Juli sampai awal bulan Agustus itu akhirnya aku bisa mencapai berat 66 kilo guys. Dan itu turunnya kayak banyak juga sih, walaupun aku kurangin makan aku yang udah mulai longgar gitu. Dan cheating pun seminggu itu aku bisa 2 kali cheating loh. Kayak seminggu tuh ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu biasanya kayak hari Rabu sama hari Sabtu atau Minggu. Hari Rabu sama Minggu atau hari Rabu sama Sabtu itu aku selalu cheating guys. Pokoknya antara Rabu sama Sabtu atau Minggu ini aku selalu cheating di 2 hari itu. Jadi kayak cheating itu perlu guys. Kayak kalau kita misalkan sekolah tuh, kita sekolah cuma belajar mulu, kan bosan guys. Cheating dalam diet itu sebenarnya tuh kayak sebuah penyemangat. Dimana kalau kalian cheating, kalian tuh merasa lebih termotivasi ketika kalian diet. Kayak oke, aku udah makan nih, berarti besok aku harus diet, aku harus buang kalori yang aku timbun pada hari ini. Aku kayak ngerasa kalau aku ini nggak bersalah gitu. Kayak kan ada kan orang yang diet, ketika dia makan itu langsung bersalahnya tuh minta ampun kan. Kayak dia kayak, aduh kenapa ya aku makan banyak, aduh kenapa ya aku gini, kenapa aku gitu. Kan jujur it hurts yourself guys. Kayak kalian tuh menyakiti diri kalian sendiri, kalian itu bikin diri kalian itu sulit. Jadi kalian tuh jangan mempersulit diri sendiri. Dan kalau kalian udah makan ya udah gitu. Kalau kalian udah makan ya tinggal besok olahraga. Kayak aku udah makan banyak, aku olahraganya banyak juga. Jadi kenapa dari itu aku bisa turun berat badan, yang dimana dalam waktu sebulan itu dari 73 kilo aku bisa jadi 66 kilo. Jadi aku naikin 2 kilo berat badan dalam seminggu, aku naikin. Terus aku tetap jaga, aku maintain. Kayak makan, kayak aku jelas ya, aku makan segini, aku olahraga juga segini. Jadi berat aku tetap kayak gitulah guys. Jadi berat aku enggak naik, enggak tuh naik ya, ada naik tapi tetap stabil, enggak drastis gitu. Kayak aku bisa kontrol makan aku, dan juga aku bisa kontrol lifestyle aku menjadi lebih sehat. Dan tentunya dengan aku diet, aku bangga guys. Finally aku punya badan yang ya bisa dibilang ya aku nggak gendut kayak dulu lagi. Kayak aku ngerasa kalau aku nggak kayak aku yang dulu lagi. Itu aku kayak orang yang baru, kayak aku ini Irfan yang baru. Selama gua diet ini, gua ngerasa kayak diri gua itu kayak berubah. Bukan hanya fisik guys, tapi psikis, mental gua juga ikut berubah. Karena kenapa? Kesatu, gua menjadi lebih happy. Kenapa gua happy? Karena iya, dari fisik gua itu udah berubah. Dari fisik gua udah berubah, gua udah menjadi lebih better daripada sebelumnya. Dan juga lifestyle gue juga berubah guys, tentu saja. Gue kayak kalau makan, gue makan yang kayak fast food atau makan makanan yang nggak sehat lah, gue kayak ngerasa bukan bersalah ya, gue kayak ngerasa ini tuh terpaksa. Sedangkan kalau makanan sehat tuh kayak kewajiban gue. Kecuali gue makan yang kayak gituan, kayak eh pokoknya junk food, fast food, itu kayak ngerasa terpaksa doang gitu. Kayak ya makan tetap makan, tapi kayak oke, gue cuman sekali makan ini, gue nggak boleh makan ini lagi. Gue makan ini ya boleh paling sebulan sekali lah guys aku makan itu. Dan juga tentunya dengan diet yang aku lakukan ini, aku jadi ngerasa kayak self confident aku tuh semakin bertambah gitu ya. Sudah aku jelasin tadi, kayak aku semakin pede di depan orang. Kayak juga tentunya juga walaupun aku diet ini juga menimbulkan pro dan kontra di antara ya begitulah, di antara orang-orang sekitar yang kenal aku. Tapi aku tetap ya kayak aku tetap jadi diri aku sendiri. Aku nggak peduli omongan mereka, yang penting aku ngerasa kalau diri aku ini udah sesuai dengan apa yang aku mau gitu guys. Jadi intinya kalian tuh harus tetap tanemin, motivasiin kalian. Yang aku lakukan ini bukanlah seorang expert yang melakukan, tapi ini berdasarkan aku yang orang amatiran diet. Dan kebetulan ini berhasil di aku. Dan juga itu karena pola makan aku yang aku nggak tahu itu salah atau benar, tapi kayak mungkin dengan makan sesedikit itu, aku nggak bisa bilang itu benar guys. Tapi untuk hasil, tentunya aku udah dapat hasil ini, hasil yang kayak gini. Aku udah dapat banget, dan aku udah proud banget tentang hasil aku sekarang ini. Terus aku bakal bahas kenapa aku nggak makan nasi. Nah, karena waktu awal aku diet, itu kan aku udah berusaha ngurangi nasi.
Aku udah berusaha ngurangi nasi, aku ngekat nasi aku, dan juga dari yang sepiring gini aku cuma makannya 3 sendok doang, 3 sendok nasi, dan itu pun dikit guys. Kalau aku pengen makan 2 sendok, aku makan 2 sendok. Kalau aku pengen 3 sendok ya 3 sendok, kayak mood-moodan aku aja gitu. Kayak aku diet ini ngikutin feeling juga gitu. Nah, jadi ya begitulah, aku nggak makan nasi sampai sekarang karena yang ke satu udah kebiasaan, dan yang kedua gini ya guys, nasi itu kayak menurut aku ya, ini sekali lagi aku bukan expert, jadi menurut aku ya, nasi itu adalah sebuah makanan yang dimana kalau menurut aku tuh harus makan sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak kita makan nasi ya makan nasi, makan makan lauk ya makan lauk. Soalnya kenapa ya guys, itu menurut aku kalorinya double. Misal nih, aku dulu makan ayam, 2 ayam, 1 porsi nasi. Sekarang aku cuma makan 2 ayam doang. Jadi aku ngerasa kalau aku makan 2 ayam itu aku udah kenyang guys. Sekarang aku udah kenyang, dan aku ngerasa kalau ternyata nggak harus pakai nasi gitu. Tapi aku nggak mensuggest kalian untuk berhenti makan nasi ya guys. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Nah, jadi itulah diet aku guys. Dan kenapa aku ngelakuin diet ini ya karena dengan aku diet ini tentu aku ingin merubah diri aku yang pertama, dan juga karena aku shock ngeliat diri aku yang dimana waktu awal 2019 itu aku parah banget, gendutnya tuh parah banget guys, karena gaya hidup yang nggak sehat banget itu aku tiruin, aku ikutin. Jadi kayak ya begitulah, aku harus ngubah diri aku, ngubah lifestyle aku, ngubah pola hidup aku menjadi lebih baik. Dan juga aku diet ini kurang lebih 40 kilo aku turun itu dalam 5 bulan guys. 5 bulan 5 bulan itu 2 bulan aku diet, yang 2 bulan itu aku cuman diet yang biasa-biasa aja, kayak dietnya tuh masih normal. Dan 3 bulan aku diet ekstrim guys, 3 bulan aku diet ekstrim. Jadi aku bisa ngedapetin badan kayak gini. Dan tentu saja bukan cuman aku ngurangin makanan guys, aku juga olahraga. Dengan aku olahraga badan aku nggak kendor guys. Kayak aku bukan pengen ngebuild badan aku, tapi aku kayak pengen lebih healthy aja, lebih sehat. Pokoknya aku pengen lebih percaya diri aja, bukan aku diet untuk kayak mungkin nanti, tapi nggak sekarang gitu. Aku cuma pengen bikin tubuh aku lebih sehat aja. Begitulah kisah aku guys. Kisah diet aku yang kurang lebih 5 bulan ini, dari Maret sampai Agustus. Dan sekarang aku udah berhenti diet. Tapi tentu saja yang kayak aku ngomong tadi, aku berhenti diet bukan berarti makanan yang aku makan itu mulai nggak sehat guys. Tapi aku tetap ngejaga pola makan aku, karena itu sudah jadi kayak lifestyle aku gitu. Udah kayak memang tertanam di diri aku kalau aku tuh harus makan makanan yang sehat gitu guys. Jadi aku ikutin aja gitu. Kayak makan makanan yang nggak sehat tentu aku masih makan. Kayak kalau kumpul sama teman kan nggak mungkin aku nggak makan kan. Jadi aku tetap makan, tapi ya dalam porsi secukupnya aja guys. Nggak barbar yang kayak dulu lagi. Kayak kalau pesen itu aku bisa kayak 1 kali pesen bisa 2 kali sampai 3 kali pesen, itu nggak cukup guys untuk aku. Tapi kayak sekarang tuh udah berubah, aku bukan Irfan yang dulu lagi, and now I'm gonna be the new Irfan. Dan ya itulah aku sekarang. Aku udah ngerasa kalau aku udah lebih better daripada aku yang dulu. Dan sekali lagi disclaimer, di akhir video aku mau ngomongin kalau aku bukan diet berdasarkan anjuran siapa-siapa, dan aku sendiri bukan seorang expert dalam hal ini. Jadi ini semua berdasarkan pengalaman aku ya guys, bukan teori-teori atau berdasarkan sumber-sumber, karena ini semua berdasarkan diri aku sendiri. Aku diet berdasarkan pengalaman aku dan cara-cara aku sendiri. Jadi aku nggak searching apa-apa waktu aku diet, aku cuma mulai dan just start, and this is the result gitu guys. Jadi guys, kita sudah sampai di penghujung video. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Dan juga dengan subscribe kalian tuh secara nggak langsung mensupport aku, jadi aku lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya guys. Karena masih banyak lagi konten-konten tentang diet yang pengen aku share dan aku bagiin dengan kalian. Dan juga guys, taruh di kolom komentar apabila kalian ada kritik atau saran untuk video aku yang selanjutnya, atau dengan video ini kalian ingin memberikan saran agar kualitas videonya bisa menjadi lebih baik. Dan juga tentunya aku sangat menerima masukan dari kalian guys. Dan juga jangan lupa aktifin tombol lonceng di tombol subscribe agar kalian menjadi orang pertama yang menonton video aku selanjutnya.
Terima kasih guys, bye.